Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 1913031011 dari kelas A, Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pada mata kuliah Teori Akuntansi. Jadi, konsep dasar sendiri mempunyai beberapa nama lain. Yang pertama yaitu postulat, kedua asumsi dasar, ketiga sifat dasar, keempat prinsip mendasar atau umum, yang kelima aksioma, keenam doktrin, ketujuh konvensi, kedelapan fundamental, 9 premis dasar, dan yang ke-10 yaitu kendala. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar itu sendiri? Konsep dasar adalah konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Yang kedua, disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi tertentu. Yang ketiga, standar pada umumnya dilandasi oleh konsep dasar tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber konsep dasar. Yang pertama ada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, Paul Grady. Ketiga, Accounting Principles Board atau APB. Yang keempat, Locke, Tierney, dan Dodd. Yang kelima, Anthony, Hawkins, dan Merson. Yang keenam, Patton and Littleton. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sumber lain seperti buku-buku akuntansi keuangan pada umumnya, termasuk buku-buku teori akuntansi. Namun, pada tiap-tiap sumber konsep dasar mempunyai isi yang berbeda-beda. Contohnya yaitu IAI yang mengadopsi rangka konseptual dari IASC sehingga konsep dasar yang digunakan mengikuti IASC. Konsepnya yaitu basis akrual dan usaha berlanjut. Sedangkan Paul Grady mempunyai 10 konsep dasar, begitupun dengan konsep dasar lain mempunyai isi yang berbeda-beda. Nah, mengapa sih konsep dasar mempunyai isi yang berbeda-beda? Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu tujuan penulisan yang berbeda, kedua persepsi tentang lingkungan akuntansi yang berbeda, ketiga suatu konsep dasar merupakan turunan dari konsep dasar yang lain atau perbedaan level konsep, yang keempat percampuran antara konsep dasar dan karakteristik kualitatif informasi, yang kelima perbedaan pengertian yang mencakupi konsep dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep Patton dan Littleton. Konsep dasar Patton dan Littleton terdiri dari yaitu yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha, kedua, kontinuitas kegiatan atau usaha, ketiga, penghargaan sepakatan, 4, kos melekat, 5, upaya dan capaian atau hasil, 6, bukti terverifikasi dan objektif, 7, yaitu asumsi. Konsep-konsep dasar Patton dan Littleton banyak digunakan karena cukup lengkap dan dapat menjelaskan tentang faktor lingkungan dan praktik akuntansi yang berjalan pada zamannya. Selain itu, P dan L juga menunjukkan kaitan antara konsep dasar yang satu dengan yang lainnya secara koheren. Oleh karena itu, konsep dasar P dan L dijadikan pada bahan bahasan utama, kemudian disusul dengan pembahasan konsep dasar lain dengan menunjukkan hubungannya dengan konsep dasar P dan L. Konsep dasar yang pertama yaitu kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Bila konsep dasar kesatuan usaha ini dianut, konsep ini mempunyai beberapa implikasi yaitu batas kesatuan, pengertian ekuitas, pengertian biaya, sistem berpasangan, persamaan akuntansi, dan artikulasi. Konsep dasar yang kedua yaitu kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap makna laporan periodik, fungsi statement laba rugi dalam menentukan daya melaba atau earning power,
jangka panjang, dan fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap aset atau sumber ekonomi perusahaan. Konsep dasar yang ketiga yaitu penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga, price aggregates, atau penghargaan sepakatan, measure consideration, yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran, exchange activities, merupakan bahan olah dasar akuntansi, the basic subject matter of accounting, yang paling objektif terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk pendapatan dan sumber ekonomi yang keluar biaya. Sebagai konsekuensi, elemen-elemen atau pos-pos pelaporan keuangan diukur atas dasar penghargaan sepakatan tersebut. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Konsep dasar yang keempat yakni kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat yang satu dengan yang lainnya, mengikuti ikatan objek-objek yang disimbolkannya. Implikasinya yaitu yang pertama, aliran fisis operasi dipresentasi dalam aliran kos. Kedua, kos mengikuti 3 tahap perlakuan, yaitu pemerolehan, penelusuran, dan pembebanan. Ketiga, penggabungan kos tidak memperhitungkan atau mengakui tambahan utilitas objek yang diikuti. 4. Manfaat baru diakui setelah ada kesepakatan pihak independen terhadapnya. 5. Produk menjadi wadah penggabungan kos yang mudah dikaitkan dengan produk. 6. Periode menjadi wadah penggabungan kos yang tidak mudah dikaitkan dengan produk. Konsep dasar yang kelima yaitu upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa adanya upaya atau biaya. Implikasinya yaitu perlunya basis asosiasi, penakar asosiasi ideal dan praktis, laba akuntansi versus ekonomik, kos aktual, asas akrual atau himpun, pengertian depresiasi, kapasitas menganggur, dan pos-pos luar biasa. Konsep dasar yang keenam yaitu bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya baik keabsahan atau keautentikannya. Implikasinya yaitu arti penting untuk pengauditan, objektivitas bukti, objektivitas relatif, dan objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Konsep dasar yang ketujuh yaitu asumsi. Asumsi dalam daftar konsep dasar P dan L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan. Pertama yaitu kontinuitas usaha, kedua periode 1 tahun, ketiga kos sebagai bahan olah, 4 daya beli uang stabil, dan yang kelima yaitu tujuan mencari laba. Ada beberapa konsep dasar lain yang belum dicakupi oleh P dan L dan cukup penting untuk dibahas. Yang pertama yaitu substansi daripada bentuk, kedua pengakuan hak milik pribadi, ketiga keanekaragaman akuntansi antar entitas, keempat konservatisme, dan yang kelima yaitu pengendalian internal menjamin keterandalan data. Yang terakhir yaitu manfaat konsep dasar. Pertama, menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar atau penerapan standar. Kedua, terefleksi di basis penyimpulan atau basis for conclusion dalam rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Ketiga, terefleksi di latar belakang penyimpulan atau background information dalam pernyataan standar akuntansi. Yang keempat, terefleksi di kebijakan akuntansi atau accounting policy perusahaan dalam buku pedoman akuntansi. Baiklah, demikian video mengenai konsep dasar pada teori akuntansi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.